Selamat bergabung kembali teman-teman pejuang PIN Korpri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk selalu belajar agar bisa lolos SKD CPNS 2024 dan bisa lanjut ke SKB hingga dinyatakan lolos CPNS 2024. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, di video ini kita akan membahas beberapa contoh soal TWK sebagai langkah persiapan belajar untuk menghadapi SKD CPNS 2024. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung yuk gas. Baik teman-teman, kita mulai dari soal yang pertama. Yang pertama, monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Australia, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, E. Jerman. Monarkisme ya. Nah, di sini jawabannya adalah C. Brunei Darussalam. Kenapa? Karena monarkisme itu merupakan paham di mana kerajaannya merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Udah jelas nih, fokusnya ada pada kerajaan. Ya. Nah, dari negara-negara yang ada pada opsi ini A sampai E, hanya Brunei yang menggunakan sistem kerajaan. Ya. Jadi, itu alasan kenapa jawabannya adalah Brunei. Next, kita ke soal yang nomor 2. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni tahun 45 adalah A. Lahirnya bangsa Indonesia, B. Kesaktian Pancasila, C. Lahirnya Pancasila, D. Pedoman hidup berbangsa, atau E. Falsafah hidup Pancasila. Nah, jawabannya adalah C. Lahirnya Pancasila. Oke, kita bahas ya. Jadi, pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 45 itu pada awalnya tidak ada judulnya. Ya, pada saat itu tidak ada judulnya dan baru mendapat judul yang itu diberikan oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang tertuang dalam kata pengantar bukunya. Begitu. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Jawabannya adalah E. Kenapa? Hal ini sesuai dengan TAP MPR RI nomor 1 tahun 2003, yaitu berbunyi suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai terkandung dalam Pancasila sila kelima. Nanti bisa dicek sendiri. Selanjutnya nomor 4, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB, B. Konferensi Asia Afrika, C. Sidang Kabinet RIS, D. Keraton Kadriah Pontianak, atau E. Konferensi Meja Bundar. Oke, jawabannya itu C. Sidang Kabinet RIS. Oke, pembahasannya adalah rancangan lambang negara ini yang diajukan oleh Sultan Hamid II disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari tahun 1950 dan kemudian diresmikan dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari tahun 1950.
Next, soal nomor 5. Segala sesuatu permasalahannya yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar 1945? A. Pasal 2, B. Pasal 3, C. Pasal 1, D. Pasal 5, atau E. Pasal 4. Ini jawabannya adalah C. Pasal 1. Kenapa? Karena tertera dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, udah jelas nih jawabannya. Next, 6. Nomor 6. Sepanjang sejarah Indonesia telah diselenggarakan pemilu sebanyak A. 13 kali, B. 11 kali, C. 9 kali, D. 4 kali, atau E. 12 kali. Oke, jawabannya adalah A. 13 kali. Kenapa? Karena pemilu di Indonesia sampai dengan tahun 2024 telah diadakan sebanyak 13 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 87, 92, 97, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024, yaitu sebanyak 13 kali. Next, nomor 7. Lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya pada saat Indonesia baru merdeka adalah A. Komite Nasional Indonesia Daerah, B. Komite Nasional Indonesia Merdeka, C. Komite Nasional Perbantuan Daerah, D. Komite Daerah, atau E. Komite Daerah Perbantuan Nasional. Oke, jawabannya adalah A. Komite Nasional Indonesia Daerah. Kenapa? Karena di pusat itu ada KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Maka di daerah dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah. Selanjutnya, nomor 8. Negara yang mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia yang pertama kali adalah A. Jepang, B. India, C. Thailand, D. Amerika Serikat, atau E. Mesir. Yang mana nih kira-kira nih? Jawabannya ini adalah E. Mesir. Ya, jadi pengakuan kedaulatan diawali oleh perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Mesir, yang mana itu terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 1946. 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut lagi. 3 tuntutan rakyat atau tritura disampaikan oleh A. Indi Soepartij, B. Kami, C. Yong Celebes, D. 3 serangkai, E. Yong Java. Jawabannya adalah B, ya. Jadi 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang isinya adalah 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, kemudian 2. Perombakan Kabinet Dwikora, dan ketiga, turunkan harga sandang dan pangan. Baiklah, itu dulu sementara kita belajar bersamanya tentang materi-materi TWK. Di video berikutnya kita juga akan upload lagi tentang TWK, TIU, bahkan juga TKP. Jadi jangan lupa like and subscribe akun ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, ya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.